Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpah kepada junjungan baginda besar, uswah hasanah, Nabiyuna wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa senantiasa saya sempatkan kepada saudaraku semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, melapangkan rezekinya, mengampuni setiap dosa-dosanya, dan memanjangkan umurnya dalam kebaikan dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, kucing adalah salah satu hewan lucu yang begitu menggemaskan. Hewan berbulu ini hidup di sekitar lingkungan kita, serta biasanya dipelihara oleh manusia dengan jinak. Akan tetapi tidak jarang mereka juga hidup dengan mencari makan sendiri, sehingga tak mengherankan bila kehadiran kucing kerap didapati di berbagai tempat, misalnya di depan rumah, di warung-warung, di pasar, ruang, perkantoran, serta di tempat lainnya. Biasanya kehadiran mereka kadang seringkali dianggap mengganggu, sehingga harus diusir agar menjauh dari keramaian manusia. Sebagian dari kita mungkin pernah didatangi oleh kucing waktu beraktivitas, misalnya saat tengah makan. Beberapa di antaranya mungkin memberikan makanan, namun tak sedikit sebagian lain malah mengusir kucing tersebut atau bahkan memukulnya lantaran mengganggu. Jika mengalami kondisi ini, jangan tergesa-gesa untuk mengusir hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW ini. Berpikirlah sejenak, kenapa kucing ini disayangi oleh Nabi? Kenapa hewan kucing ini bahkan ada seorang sahabat yang sangat terkenal memelihara banyak kucing di rumahnya, sehingga ia dijuluki dengan Abu Hurairah, yakni bapaknya kucing. Dikarenakan senantiasa di rumahnya puluhan kucing ia tampung sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hewan ini. Perlu kita tafakuri, saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa ayat pertama dalam wahyunya Allah adalah Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Maka kucing ketika mendatangi kita, dan juga bukan orang lain, yang padahal ketika itu kita sedang tengah menyantap makanan, maka kita perlu ketahui bahwa kucing yang datang itu ternyata membawa pesan, dan pesan tersebut tentunya tidaklah kebetulan, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala telah tanamkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ada 3 tanda, 3 pesan, 3 ayat-ayat Allah yang berada di dalam hewan. Salah satunya adalah kucing yang senantiasa berada di dalam aktivitas keseharian kita. Yang pertama, kedatangan kucing kepada kita merupakan tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang hakikat memberi. Semua rizki yang kita miliki itu sebenarnya adalah bukan hak milik dan bukan sepenuhnya milik kita. Bahkan bisa dibilang kita tidak memiliki sedikit pun dari apa yang hari ini ada di dalam genggaman kita. Bahkan apa yang ada yang kita pakai, yang di rumah kita, harta kita, kendaraan kita, seluruhnya adalah hak guna pakai dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada hak-hak orang lain yang seharusnya kita tunaikan, seperti hak kepada keluarga memberikan nafkah, seperti infak, zakat fitrah, dan juga zakat yang wajib dikeluarkan sebagai bagian daripada rukun Islam yang harus dipenuhi oleh semua umat Islam. Maka tentunya tanpa memenuhi hal semacam ini, kita belum menjalankan semua aturan yang harus ditegakkan. Dalam konteks kucing yang datang saat makan mengingatkan kita kalau karena Allah yang kita terima juga harus dibagi dengan makhluk lain. Rizki yang telah Allah berikan harus kita bagi dengan makhluk lain seperti kucing. Artinya
dalam makanan yang kita santap ternyata ada rizki untuk kucing yang seharusnya kita berikan. Kemudian pesan yang kedua, tanda kedua, ayat kedua daripada kucing yang datang ke hadapan kita, yakni adalah memberi makanan kepada makhluk Allah, termasuk kucing, merupakan sebuah kebaikan sesuai firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam ayat ini Allah akan melipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kali lipat kebaikan lainnya, terlebih jika kita memberikannya dengan ikhlas dan tidak terpaksa. Jika berbuat baik kepada manusia, seseorang kerap menginginkan adanya balasan serupa dari orang lain. Namun tidak demikian jika manusia berbuat baik kepada kucing. Hewan ini tentu bisa membalas apa yang sudah kita berikan terhadapnya. Tidak bisa membalas, melainkan betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalas. Ketika membagi makanan dengan hewan ini, manusia belajar bagaimana rasanya memberi dengan penuh keikhlasan. Tindakan inilah yang seharusnya dilakukan oleh manusia ketika memberi sesuatu kepada orang lain. Kemudian tanda dan ayat Allah ketiga pada hewan ini adalah apabila kita tidak memberi makanan pada kucing, sesungguhnya kita sedang menolak rizki baru yang Allah akan berikan kepada kita. Rizki itu luas, bukan hanya sekedar materi, uang, harta, ataupun hal-hal yang sifatnya terlihat, akan tetapi keselamatan, kesehatan, dan juga berbagai banyak ketenangan di dalam jiwa adalah bagian daripada nikmat yang telah Allah berikan. Oleh karenanya, saudaraku yang dirahmati Allah, perlunya kita senantiasa mengamati apa-apa yang ada di hadapan kita. 3 pertanda kucing yang ada di depan kita merupakan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusnya. Yang Allah berikan adalah nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran penting, sehingga tidaklah heran seorang Nabi Muhammad SAW amat sayang kepada kucing dan juga diikuti oleh para sahabat-sahabatnya Nabi. Maka dari itu, saudaraku yang dirahmati Allah, jadikanlah setiap apa-apa yang kita dapati dalam kehidupan kita sebagai cerminan untuk berbenah diri. Demikian yang dapat disampaikan. Astaghfirullahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.